Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Handayani. Bersama teman-teman, kali ini kita akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kas dan piutang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Bapak dosen dan teman-teman semua, sehingga kita bisa menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, nomor NIM 054, kemudian Salma Luluah, NIM 067, yang ketiga, Muhammad Iqbal Fauzan, NIM 080, dan yang terakhir, Muhammad Teguh Iman, NIM 092. Selanjutnya, saya akan menyampaikan outline yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian kas, yang kedua pelaporan kas, yang ketiga ringkasan item terkait kas, yang keempat piutang usaha, yang kelima piutang tak tertagih, dan yang terakhir isu khusus yang terkait dengan piutang. Pengertian kas. Kas adalah aset keuangan yang juga merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan atau finansial instrumen didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas dan entitas lain. Kas atau cash yang merupakan aset yang paling liquid adalah media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item-item lain. Perusahaan umumnya mengidentifikasikan kas sebagai aset lancar yang terdiri dari koin atau uang logam, mata uang dan dana yang tersedia pada deposito di bank. Pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas relatif mudah, sejumlah masalah perlu mendapat perhatian khusus. Masalah ini terkait dengan pelaporan, yaitu 1. Setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contohnya, obligasi pemerintah, surat berharga, reksa, dan uang pasar tertentu. Sekarang muncul kemungkinan bahwa klasifikasi setara kas akan dihilangkan sama sekali dari penyajian laporan keuangan. Perusahaan sekarang hanya akan melaporkan kas saja. Jika aset bukan merupakan kas dan bersifat jangka pendek, maka aset itu harus dilaporkan sebagai investasi sementara. 2. Kas terbatas. Kas kecil, gaji dan dana dividen adalah contoh dari kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam berbagai situasi, saldo dana tersebut tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkan dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, perusahaan memisahkan kas terbatas dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Sebaliknya, mereka ditahan untuk tujuan yang lebih spesifik. Perusahaan mengklasifikasi kas yang dibatasi baik sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar, tergantung pada tanggal ketersediaannya atau pencairannya. 3. Cerukan bank. Cerukan bank atau overdraft terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia dalam akun kas. Perusahaan harus melaporkan ceruk bank pada bagian liabilitas jangka pendek dengan menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Jika jumlahnya material, maka perusahaan harus mengungkapkan item ini secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Cerukan bank dimasukkan sebagai komponen kas jika dapat dilunasi sebagai permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Ringkasan item terkait kas. Kas dan setara kas mencakup media pertukaran dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tidak dapat dengan cepat dikonversi ke uang logam atau mata uang, maka perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai investasi, piutang, atau biaya dibayar di muka. Perusahaan memisahkan dan mengklasifikasikan kas yang tidak tersedia untuk pembayaran liabilitas
yang saat ini jatuh tempo pada bagian aset tidak lancar. Piutang usaha. Piutang atau receivable adalah klaim yang diajukan kepada pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Sering disebut sebagai pinjaman dan piutang. Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai lancar jangka pendek dan tidak lancar jangka panjang. Perusahaan berharap untuk menagih piutang lancar dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi saat ini. Perusahaan mengklasifikasikan semua piutang lain-lain sebagai tidak lancar. Piutang diklasifikasikan lebih lanjut dalam laporan posisi keuangan sebagai piutang dagang atau non-dagang. Pelanggan sering berhutang kepada perusahaan atas barang yang dibeli atau jasa yang diberikan. Perusahaan mungkin melakukan subkualifikasi piutang dagang, trade receivable, biasanya item paling signifikan yang dimilikinya, ke dalam piutang usaha atau wesel tertagih. Piutang usaha atau account receivable adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijualkan. Wesel tagih, notes receivable, adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Piutang non-dagang atau non-trade receivable timbul dari berbagai transaksi. Berbagai contoh piutang non-dagang adalah sebagai berikut. 1. Uang muka kepada direksi dan karyawan. 2. Uang muka kepada entitas anak. 3. Simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian. 4. Simpanan yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. 5. Piutang dividen dan bunga. 6. Klaim terhadap A. Perusahaan asuransi untuk korban yang terkena. B. Tergugat dalam sebuah kasus persidangan. C. Badan pemerintah untuk restitusi pajak. D. Perusahaan logistik umum untuk barang yang rusak atau hilang. E. Kreditor untuk barang retur, rusak, atau hilang. F. Pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan, seperti peti, kontainer, dan lain-lain. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva, piutang usaha, serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Jenis piutang tak tertagih diantaranya kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Terdapat 2 metode akuntansi untuk piutang tak tertagih, yaitu 1. Metode penghapusan langsung atau direct write-off method, yaitu mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih. Piutang tersebut kemudian dihapus dan dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Dengan metode ini, beban hutang tak tertagih hanya akan menunjukkan kerugian aktual dan dari tidak tertagih. Perusahaan akan melaporkan piutang dalam jumlah kotornya. Dari sudut pandang praktis, metode ini sederhana dan nyaman untuk diterapkan, tetapi metode penghapusan langsung secara teoritis kurang. Hasil dari menggunakan metode penghapusan langsung tidak dianggap tepat, kecuali ketika jumlah yang tidak tertagih tidak material. 2. Metode penyisihan atau allowance method, yaitu mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada saat akhir periode akuntansi. Dalam pencatatannya, beban kerugian piutang di bagian debit dan cadangan kerugian piutang di bagian kredit. Metode penyisihan akuntansi untuk piutang tak tertagih melibatkan estimasi akun tak tertagih pada akhir setiap periode. Metode ini memiliki 3 fitur penting. 1. Perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih dan membandingkannya dengan yang baru perkiraan saldo saat ini di akun penyisihan. 2. Perusahaan mendebit estimasi kenaikan piutang tak tertagih ke beban kredit macet dan mengkreditkan mereka ke penyisihan piutang tak tertagih melalui entry penyesuaian di akhir periode. 3. Ketika perusahaan menghapus rekening tertentu, mereka mendebit piutang aktual ke penyisihan piutang tak tertagih dan kreditkan jumlah itu ke piutang usaha. Isu khusus yang terkait
dengan piutang. Masalah tambahan yang terkait dengan masalah piutang adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan opsi nilai wajar. Piutang pada umumnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Namun perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar pada sebagian besar akun aset dan liabilitas keuangan termasuk piutang. Jika perusahaan memiliki opsi nilai wajar, maka piutang dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian apabila pemilikan yang belum direalisasikan akan dilaporkan sebagai bagian dari laba neto. Keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasikan adalah selisih antara nilai wajar dan jumlah yang tercatat. Yang kedua adalah penghentian pengakuan piutang. Situasi pertama terjadi ketika piutang tidak diakui adalah piutang tidak lagi memiliki nilai, yaitu hak kontraktual atas arus kas piutang sudah tidak lagi ada. Misalnya Unilever yang memiliki piutang dari pelanggannya yang menyatakan bangkrut, maka nilai piutang ini berakhir. Situasi kedua terjadi jika perusahaan mengalihkan piutang ke perusahaan lain. Misalnya jika Kersia Company menjual piutang kepada Hold In, maka piutang tersebut dihentikan pengakuannya. Alasan pengalihan piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang, perusahaan dapat mengalihkan piutang ke perusahaan lain dengan uang tunai. Yang kedua, pemegang dapat menjual piutang karena mengalami kondisi keuangan yang ketat dan akses ke kredit normal tidak tersedia atau terlalu mahal, dengan melakukan salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pinjaman dijamin. Yang kedua, penjualan piutang atau sales of receivable, penjualan tanpa terjamin, penjualan langsung piutang dalam bentuk pengalihan kepemilikan dan substansi pengalihan resiko dan manfaat. Penjualan dengan jaminan adalah penjualan yang kerugian atau kreditnya akan diberikan kompensasi dari pihak penjual kepada pembeli. Dan yang terakhir adalah penyajian dan analisis. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah sebagai berikut. 1. Memisahkan dan melaporkan jumlah tercatat berbagai kategori piutang. 2. Menunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan. 3. Saling hapus dengan tepat akun penilaian untuk piutang yang turun nilainya, termasuk diskusi tentang penurunan nilai yang ditentukan baik secara individu maupun kreatif. Yang keempat, ungkapan nilai wajar piutang sedemikian rupa yang memungkinkan untuk dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Yang kelima, ungkapan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang. Yang keenam, ungkapan piutang yang dijadikan jaminan. Dan yang terakhir adalah ungkapan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.